semua, selamat datang kembali di konten malam minggu Cimon. Dan tema kali ini adalah kesehatan mengenai sakit kepala. Sumpah hampir lupa. Jadi kita bakal bahas kenapa seseorang itu bisa sakit kepala. Beda loh sama pusing atau vertigo, itu ada di konten aku yang lain ya. Don't forget to check it out. Oh ya, aku bakal jelasin dikit juga deh, ada kayak 3. Jadi sebenarnya nyeri kepala itu disebabin 2 hal. Bisa karena primer, bisa sekunder ya. Primer itu dibagi 3, ada TTH, tension type headache. Itu loh, kalau kalian merasa kepala tuh kayak semacam kayak diikat gitu ya, diikat, itu tension ya, tension type headache. Terus yang kedua ada yang namanya migrain. Kalau kalian merasa kayak tuh sakitnya tuh kayak udah pusing, sakit, terus di satu lokasi mungkin hanya di sebelah kiri, hanya di sebelah kanan, hanya di daerah tertentu saja, nah itu migrain. Terus ada juga yang terakhir namanya cluster. Cluster itu headache paling menyakitkan, bahkan seseorang bisa sampai lakrimasi. Lakrimasi itu menangis ya, menangis, bahkan bisa ingusan atau rhinore. Intinya dia nyeri banget. Kalau migrain dia lebih ngerasa silau, fotosensitif ibaratnya. Oke, jadi kenapa seseorang bisa mengalami migrain atau sakit kepala ya? Sakit, bukan pusing. Oke, jadi dari 3 teori ini aku bakal jelasin dari yang pertama, cortical spreading depression. Jadi semacam ada gelombang atau aliran gelombang yang menghampiri yang namanya cortex cerebri seseorang. Ibaratnya, anggap aja ada gelombang ya, gelombang tuh nyamperin otak kalian gitu. Sehingga dapat mengubah peredaran darah di otak kalian ya. Jadi kita sebut namanya vasodilatasi. Jadi kalau pembuluh darah atau peredaran darah itu menyempit, kita sebut vasoconstriction. Tapi kalau dia melebar, itu namanya vasodilatation. Vasodilatasi, dilates, constrict. Dilatasi, konstriksi. Oke? Nah, ketika pembuluh darah ini tiba-tiba melebar gitu kan, kayak lo belum siap, lo belum apa, keluar gitu kan, melebar, itu yang buat nyeri kepala juga, dan itu proses trigeminovaskular. Nah, yang ketiga, dalam kepala kita itu ada namanya struktur peka nyeri ya. Jadi ketika dia tuh peka banget nih, jadi kalau ada masalah dari bagian tertentu, wah ada orang tawuran no, ada yang sakit no, dia peka, sehingga dia juga bisa mengalami gangguan dan menyebabkan rangsangan nyeri. Nah, kalau primer biasanya penanganannya itu memberikan anti nyeri. Intinya kita redakan nyeri dahulu. Tapi kalau untuk sekunder, kita butuh pemeriksaan penunjang langsung. Kayak kalau orang kecelakaan, orang ada tumor segala macam kan butuh operasi, butuh penanganan, butuh pemeriksaan foto, CT scan, MRI atau X-ray ya. Bahkan pengecekan laboratorium. Nah, kalau yang dimaksud sekunder itu lebih kayak ada infeksi meningitis, atau kalian kecelakaan sehingga terjadi trauma, ada benturan, entah ada yang retak, ada pendarahan dalam otak, hemorrhage ya, atau amit-amit kalian ternyata sering tuh yang di drakor ada tumor di otak ya, bisa tuh buat nyeri kepala. Itu sekunder. Jadi kalau sekunder itu kayak semacam ada underlying cause, kayak kita tahu penyebabnya, oh dia kecelakaan, oh dia ada tumor gitu. Tapi kalau primer ibaratnya ya kita belum bisa memastikan dia disebabkan oleh apa gitu. Kayak tiba-tiba datang terus pergi. Tapi harus diperhatikan sih ya, kalau kamu misalnya punya terutama orang tua di sini maksudnya kayak lansia di atas 60 tahun, di atas 65 tahun ya. Terus dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat nyerinya, yang selama ini dia nggak pernah kayak gitu. Atau mungkin amit-amit ya, keluarga kamu punya riwayat kanker, dan sekarang salah satu kakek atau nenek kamu mengalami gejala yang serupa, atau mungkin mama dan papa mengalami gejala yang serupa dengan riwayat kanker tersebut, kamu harus segera bawa ke rumah sakit ya. Ini beberapa contoh red flags of headache. Oke? Tapi kalau nggak ada red flags tersebut, tapi kalau tidak ada red flags tersebut, kalian biasanya diberikan obat anti nyeri saja. Oke, sekian
dari konten Malam Minggu Cimon mengenai kesehatan. Semoga bermanfaat dan dapat diserap dengan baik oleh teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Thank you. Sehat selalu dan stay at home.